Sudah dituliskan telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Itu de jure. Tapi de facto belum. De factonya belum. Mengapa? Apabila gereja tidak pernah sadar bahwa tugas mengalahkan setan dan neraka itu bukan di tangan Yesus, tapi di tangan gereja, maka sampai kapanpun gereja menganggap setan urusan Yesus, kalau bangku gereja dan AC urusan aku. Bukan begitu. Di dalam ayat 22 Efesus 1, Bapa di surga memberi job description. Contoh kata ini, pembagian tugas dalam ilmu manajemen. Seorang manajer kalau nggak bisa membuat job description yang jelas, maka hancur perusahaan itu. Nah, gereja begitu bodohnya. Job description yang Bapa buat untuk Yesus dan gereja berubah total sejak Yesus naik ke surga. Ayat itu berkata, Yesus, job deskmu cuma kepala saja, tidak boleh fungsi yang lain. Hai gereja yang ditinggalkan di bumi, job deskmu cuma satu saja, engkau jadi tubuh. Maka itu ayat 23 Efesus 1 jelas. Cuma dalam terjemahan bahasa Indonesia itu agak ngaco, sehingga kita nggak tahu itu artinya. Kalau diterjemahkan jelas betul begini, ayat 23 Efesus 1. Jadi Yesus sehebat apapun juga, tanpa tubuhnya dia nggak bisa apa-apa. Saya beri contoh begini. Ini kebenaran Efesus 1:23. Siapa kenal nama ini? Profesor Dr. Yohanes Surya. Siapa dia? Ayo, siapa dia? Ahli fisika Indonesia. Dan olehnya Indonesia dikenal di mata dunia karena anak-anak Indonesia ternyata pintar-pintar. Sudah belasan kali Profesor Dr. Yohanes Surya membawa anak-anak muda Indonesia dari tingkat SMP, SMA jadi ahli fisika dunia. Dan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia hebat. Nah, kalau kita ketemu orang pintar, pasti kita bayangkan di otaknya atau di perutnya yang pintar. Untuk menjelaskan, cepat jawab. Di mana? Ya pasti di otaknya yang pintar. Nah, sepintar-pintarnya otaknya Yohanes Surya, nggak mungkin kepala jalan sendiri tanpa tubuh. Menakutkan kalau tiba-tiba Profesor Surya muncul, kepalanya cek, orang malah lari semuanya. Nah, itu arti ayat 23. Yesus tanpa gereja, dia nol besar. Katakan amin. Dia nggak bisa buat apa-apa tanpa gereja. Nah, kembali ke ayat 22. Kalau Bapa telah itu de jure meletakkan segala-galanya itu, neraka, setan, nama-nama apa saja di bawah kaki Yesus. Setelah ada job desk yang jelas ini, saya mau tanya kepada saudara, berarti Yesus atau kita yang menginjak setan? Ayo, kaki itu di mana? Awas kalau jawab kaki di kepala. Kalau kaki di kepala itu namanya kepiting. Yesus bukan kepiting, ingat itu baik. Jadi yang menaklukkan iblis itu bukan Yesus lagi, katakan amin, tapi tubuhnya, yaitu kakinya. Tapi masalahnya tubuhnya belum bersatu, masih tercerai-berai. Tangannya nggak tahu di mana, jantung di mana, semuanya tercerai-berai nggak karuan. Maka itu setan masih terus merajalela sampai hari ini. Waktu Gus Dur masih jadi presiden, saya nggak ingat waktu itu dalam acara apa, tapi waktu itu bicara soal polisi, dan saya setuju pendapat Gus Dur. Jadi gereja itu polisinya dunia, katakan amin. Betul? Dunia itu tidak coba jawab, jangan cuma amin-amin, nggak ngerti nanti. Ya itu tidak, saudara. Gereja itu polisinya dunia. Seharusnya iblis itu takut dengan gereja. Cuma masalahnya, nah ini yang kata Gus Dur, polisi banyak di Indonesia, tapi kenapa penjahat juga bertambah banyak? Gus Dur berkata gini waktu itu, karena di Indonesia ini tinggal 3 macam polisi yang betul, yang lain tidak betul. Saya dengar dia ngomong, yang pertama, polisi yang sesungguhnya adalah almarhum Jenderal Hugeng. Memang dikenal Pak Hugeng, masih ingat? Yang tua-tua pasti ingat. Itu polisi yang jujur. Nah, polisi kedua itu polisi tidur, ketiga patung polisi. Saya tertawa, Gus Dur ngomongnya ini enak. Dan itu betul, di Indonesia nggak ada polisi betul kalau nggak yang 3 itu. Sekarang baru daftar aja sudah sekian juta. Untuk ikut tes sekian puluh juta lagi. Nah, bagaimana mau jadi polisi bisa
bebas mengabdi karena dibebani utang segitu banyak. Rusak negara. Gereja kita harus sadar akan hal ini. Kita ini polisinya dunia. Tapi sayang kita nggak punya wibawa dan kuasa karena kita nggak bersatu. Kembali ke Wahyu 21. Jadi apa tugas gereja dan dampak yang dibawa oleh gereja? Ayat 4 saya baca Wahyu 21. Ini yang saya terharu sekali. Dan setelah gereja ada di tengah-tengah manusia, lalu manusia jadi umatnya dan dia jadi Tuhan mereka, dan setelah gereja ada di bumi dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Seperti sampai kata ini, catat para pemimpin, inilah transformasi, inilah yang Tuhan kehendaki. Begini catatannya. Jadi di mana ada gereja, maka masyarakat di sekitar gereja itu tidak boleh menangis lagi. Katakan amin. Saya ulangi lagi. Di mana ada gereja, maka masyarakat di sekitar tempat itu harus kita hapus air matanya. Manusiawi bukan? Katakan amin. Manusiawi. Maka itu kemana saja kita pergi sebagai gereja yang hidup, yang bukan gedung dan organisasi, carilah dulu penyebab. Maka itu setuju semua pendeta. Ini hari apa sekarang? Hari Kamis, Rabu, Kamis yang lalu, minggu yang lalu, saya ada di 3 desa di daerah Bandungan, Kamemi, Sumowono, apalagi saya lupa nggak ingat. Bersama dengan seorang anak Tuhan dari Dalung, Denpasar. Dia ini pelukis hebat, juga hobi ternak kuda. Nah, sudah 3 kali ini saya diajak oleh anak Tuhan ini. Jadi di semua tempat dia punya kuda, itu dia selalu kumpulkan hamba-hamba Tuhan untuk belajar. Dia memberkati, dia tanggung semuanya. Ini ketiga kali saya ikut dengan dia. Saudara, jadi kami diundang minggu yang lalu. Ada 28 gereja kumpul. Malamnya dibuat Natal besar, pakai tangsi tentara di desa apa saya lupa itu. Kumpulkan orang, datang pakai truk, pakai pickup bak terbuka dari desa-desa. Saya lihat luar biasa. Paginya seminar, malamnya pindah ke desa lain lagi. Saya berkata kepada hamba-hamba Tuhan di sana, kalau kita di desa, rajin-rajinlah ke balai desa atau ke kantor camat. Bukan minta sumbangan, saya bilang, tapi melihat data. Kan di kantor-kantor desa pasti ada. 3 bulan terakhir segini angka perceraian, segini angka kematian anak, segini angka nggak ada kerjaan. Nah, ketika kita para pemimpin melihat tempat itu, laporlah kepada pimpinan daerah atau pimpinan desa, berkata, Pak, boleh nggak saya minta Bapak kumpulkan? Kan kita nggak suka kalau ada orang cerai begitu banyak, kasihan anak-anak. Nah, saya kan beri penyuluhan supaya orang itu nggak gampang cerai. Bagaimana suami yang betul, bagaimana istri yang betul. Nggak usah bawa Alkitab. Kita sudah hafal bukan ayat itu. Kita ngomong pada mereka, pasti akan diterima. Katakan amin. Inilah cara gereja hadir. Ayo kita buat networking, kerjasama yang indah sekali. Jadi dimanapun kita pergi, saudara, mari kita cari supaya orang itu nggak menangis lagi. Maka itu waktu kami pesat masuk ke Papua pertama, setelah 14 bulan, kami nggak khotbah, nggak banyak pelayanan, cuma keliling mencari data. Apa yang menyebabkan orang-orang Papua nangis? Ternyata jawabannya mereka nangis karena nggak punya pendidikan yang baik. Maka kami hadir untuk menghapus air mata mereka supaya mereka tidak menangis lagi. Kok di desa itu mereka lapar, karena itu membuat mereka nangis. Kenyangkan mereka supaya air matanya terhapus. Ngerti kebenaran ini? Ayat terakhir pasal 22. Ini semua tentang Yerusalem baru. Dan inilah gereja. Jadi Yerusalem baru itu adalah gereja. Dan inilah holistik. Bagus sekali. Ini lebih holistik, hanya menyeluruh. Manusia itu roh, jiwa, dan tubuh.
Di tengah-tengah jalan kota itu, karena tadi kita sudah belajar kota itu adalah gereja, amin. Di tengah-tengah gereja itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Maaf, saya akan meluruskan doktrin yang salah yang mengatakan Yerusalem baru itu sudah di surga. Salah. Lihat ayatnya. Kalau Yerusalem baru itu di surga, tidak mungkin ada waktu 12 bulan dalam setahun. Ya atau tidak? Berarti masih di mana ini? Masih di bumi. Nomor 2, kita lihat. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk apa? Menyembuhkan bangsa-bangsa. Kalau di surga nggak mungkin ada orang sakit, karena masih ada orang sakit yang perlu obat pagi ini di bumi. Maka gereja inilah pelayanan holistik. Nomor 1 di ayat 4 tadi, gereja membuat orang tidak menangis. Itu pelayanan jiwa. Orang menangis karena jiwanya luka, jiwanya sakit, jiwanya tertekan, betul? Loh, ya tidak cepat jawab ya. Nomor 2, berbuah 12 kali sebulan. Itulah pelayanan rohani. Bisa buah roh. Kenapa tadi kesaksian Pak Elia di Ogan nggak ditolak oleh orang? Saya memakai hukum ini, cara kerja ayatnya karena waktu. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, daftar apa itu? Buah roh, betul. Nah, kalimat terakhir 23 itu yang saya suka. Begini tulisan Paulus. Apabila kita melakukan hidup berbuah yang benar, maka tidak ada hukum yang bisa menentang hal-hal. Kehadiran kita dengan membawa buah yang benar, orang tidak akan menentang, karena mereka perlu buah itu dalam hidup ini. Amin. Itu pelayanan rohani. Pelayanan ketiga yang jasmani holistik, daunnya untuk obat. Berarti bicara fisik yang sakit. Ayat 22, pasal 22 ayat 2, kita pelajari. Jadi ini Yerusalem baru bukan di surga, tapi masih di bumi. Saya ulangi lagi, pelayanan holistik. Oh, pakai ayat itu. Kembalikan temanya Pak Stopo. Saya ingin. Holistik itu 3 hal: roh, jiwa, dan tubuh. Oke? Kita harus melayani 3-3-nya. Maka itu gak cuma sembahyang, nyanyi dan khotbah saja. Nah, melalui misi holistik, dan itu ada di Wahyu 21, Wahyu 22. 1, menghapus air mata. Itu tugas gereja. Itulah pelayanan jiwani, menghibur orang, hati yang susah, hati yang luka, hati yang tertekan. Betul? Buah itu pelayanan rohani. Pohon itu berbuah 12 kali dalam setahun, tiap bulan sekali. Daunnya untuk obat, itu pelayanan fisik untuk kita menyembuhkan. Maka kemanapun gereja pergi, mari kita berbuat seperti itu. Siang nanti selesai makan, kalau saudara masih mau ikut, kita akan bahas tentang pemimpin itu sendiri. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri? Saya beri kesempatan. Ada? Atau mungkin dari sambil makan. Mari kita mengambil itu.